Hari ini kita bisa belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan anak, yaitu spoiled children syndrome. Ya, ini adalah persoalan tentang anak-anak yang manja, krisis dan solusinya. Ya, kadang-kadang disebut sebagai anak-anak yang terlalu di overprotective. Nah, itulah anak-anak manja. Nah, ada beberapa catatan saya penting. Itu yang pertama, bahwa mereka itu tidak pernah bisa tidak boleh kita katakan tidak pada mereka. Jadi selalu mereka harus ya atas permintaan mereka. Ini indikator bahwa anak itu manja. Jadi kalau anak itu minta sesuatu, ya. Dia mau ke sana, ya. Dia mau ke sini, ya. Dia mau minta apa aja, ya. Jadi anak itu menjadi sentral dan bukan orang tua. Jadi dia bisa menjajah orang tua juga dengan sikap seperti ini. Nah, dia selalu tidak boleh mengatakan tidak kepada dia. Dia selalu ingin dituruti. Dan ini adalah ciri pertama. Yang kedua, anak itu menjadi sangat egois. Aku, punyaku. Semuanya berhubungan dengan aku. Jadi egonya sangat tinggi. Yang ketiga adalah apapun yang dia minta, berikan itu kepadaku. Ya, dia termasuk orang yang sangat mendominasi dalam banyak hal. Yang terakhir adalah anak-anak itu harus mengatakan sekarang. Nah, dia tidak bisa menunda. Dia tidak bisa untuk disuruh tunggu. Kalau tidak, dia akan guling-guling, dia akan nangis, dia jerit-jerit, berteriak-teriak, dan membuat orang tua bisa menjadi malu dengan sikap dia. Dan 4 ciri ini yang kemudian harus diatasi oleh orang tua atau dihindari. Kadang-kadang orang tua terlalu sibuk, jadi selalu mengatakan sehingga bahkan anak-anak itu disogok supaya jangan merepotkan mereka, dikasih segala macam, sehingga satu hari mereka mengatakan tidak. Itu masalah buat orang tua dan juga bagi kehidupan anak itu sendiri. Saya membaca apa yang dikatakan oleh Mazmur, yaitu Mazmur 103 ayat yang 13 saya baca. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kata sayang itu bukan berarti memanjakan, tapi kita mendidik mereka, kita mengajar mereka secara benar, sehingga ada keseimbangan antara kita mengajar, kita mendidik mereka, tapi juga memberi teladan yang baik buat mereka. Jadi sayang di sini bukan berarti memanjakan. Justru anak-anak mengalami spoil syndrome itu adalah anak-anak yang salah diasuh, terlalu dimanjakan, bahkan disogok untuk menjadi diam atau nurut dengan cara-cara yang sebenarnya tidak mendidik. Di kemudian hari anak-anak itu akan bermasalah. Nah, saya sudah katakan bahwa anak-anak seperti itu punya beberapa kategori, 4 kategori yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, untuk itu orang tua harus mulai belajar untuk menyadari bahwa itu tidak benar. Apa yang mereka harus lakukan? Pertama, mereka harus mengajar anak untuk tahu aturan. Nah, kata tahu aturan ini penting sekali karena anak itu harus tahu di mana rule-nya. Dia harus belajar untuk patuh. Nah, kepatuhan ini menjadi kata kunci di poin ini. Jadi ketika orang tua mengajarkan ini boleh, ini tidak boleh, ini penting, ini tidak penting, anak itu jadi tahu kapan kita mengatakan tidak pada dia dan kapan kita yes. Jadi anak itu harus tahu apa rule-nya, dan anak itu diajar untuk belajar mulai memiliki kepatuhan. Nah, kepatuhan ini menjadi sangat penting buat anak. Kalau anak itu disadarkan, dikasih masukan secara kognitif untuk dia belajar untuk patuh, maka ini akan menolong anak-anak untuk tidak manja. Yang kedua, bahwa disiplin sangat penting. Nah, anak-anak yang manja itu tidak punya disiplin, rendah sekali disiplin. Nah, kita kalau ada di antara anak manja atau kalau kita sendiri anak manja, biasanya nggak disukai. Karena kita akan selalu menuntut, kita akan selalu meminta orang lain untuk untuk selalu menuruti apa yang kita mau. Dan kita menempatkan diri sebagai yang penting dari semuanya. Kita tidak bisa bekerja sama, yang namanya kooperatif itu rendah sekali. Kita menjadi orang yang selalu subordinasi. Semua pokoknya harus nurut sama saya. Semua orang harus ikuti apa yang saya minta. Semua orang harus turut pada apa yang saya harapkan. Mereka kalau anak-anak juga tidak mau main sendiri. Kenapa? Karena mereka ingin menjajah orang di situ. Kalau main sendiri kan dia lebih mandiri. Dia lebih bisa melakukan sendiri. Tapi kalau anak manja nggak mau. Dia ingin mensubordinasi orang lain. Jadi mengatur, memimpin. Dan ini bukan soal kepemimpinan. Ini soal ingin menguasai orang lain. Dia tidak mau dikuasai, tidak mau diatur karena disiplinnya rendah. Nah, orang tua harus membantu anak untuk punya disiplin yang baik bagi kebaikan dia. Kalau anak-anak tidak diajar disiplin dan terlalu proteksi berlebihan, overprotective, dia akan berubah menjadi manja. Dan di kemudian hari bukan cuma kita yang susah, dia juga akan memiliki kesusahan. Kenapa? Dia tidak bisa berdisiplin karena kepatuhan rendah, disiplin juga rendah. Nah, untuk itulah kepatuhan harus dibangun, tapi spirit disiplin juga harus diletakkan dalam kehidupan anak sejak kecil. Hal yang ketiga adalah orang tua harus mengajar anak untuk bersabar. Anak-anak yang manja itu mengatakan sekarang, dia nggak mau nunggu, sekarang. Bukan cuma berpusat pada dirinya, dia nggak tahu aturan, dia nggak bisa berbagi, disiplinnya rendah, tapi dia menuntut sekarang. Nah, kalau anak itu biasanya waktu kecil nangis, dan kita bisa bedakan, ini nangis karena dia butuh sesuatu, katakanlah dia lapar. Anak ini nangis karena dia barangkali perlu ke kamar kecil, atau dia nangis karena nggak nyaman.
Kalau itu kita harus cepat untuk memberi pertolongan. Tapi kalau orang nangis dengan tujuan untuk menjajah orang tua, dengan tujuan untuk menguasai orang tua, mendominasi orang tua, nah disinilah orang tua harus bijaksana. Kenapa? Anak itu sekali berhasil dengan pola itu, dia akan terus menjajah orang tua dengan pola yang sama. Dan kalau tidak diberikan, ini akan menimbulkan masalah bagi anak itu dan bagi orang tua. Sehingga apa? Anak harus diajar untuk bersabar. Nah, penundaan sesuatu yang bersifat kenikmatan itu harus diterapkan di sini. Anak-anak harus mengerti kapan itu bisa ditunda, kapan itu segera dan kapan tidak segera. Itu bisa dipending. Ini penting, ini tidak penting. Ini kebutuhan, ini keinginan. Jadi anak-anak harus diajar oleh orang tua seperti itu. Jadi kesabaran menjadi hal yang penting bagi kehidupan anak. Yang keempat ialah anak-anak harus belajar untuk berbagi. Mengapa? Anak-anak yang manja itu disiplin rendah sekali, tapi juga sangat tinggi egonya. Mereka tidak ingin berbagi. Mereka semuanya untuk dirinya. Semua untuk diriku, untuk aku. Nah, ketika orang tua tahu bahwa anak berusaha sekuat tenaga mendominasi, dia memegang otoritas. Dan kalau perilakunya berlaku secara konstan, terus menerus seperti itu, maka pola-pola ini akan membentuk satu perilaku yang manca dan berbahaya bagi diri kemudian hari. Karena biasanya anak-anak seperti ini sosialisasinya rendah. Dia tidak bisa bergaul karena dia ingin menempatkan orang di bawah dan dia di atas. Dan ini bukan soal kepemimpinan, tapi soal ingin menguasai orang lain dengan cara memuaskan dirinya. Dan kalau itu benar, orang tua harus ajar anak untuk belajar berbagi, belajar memberi. Ajak anak ke panti asuhan untuk membantu temannya. Ajak anak untuk melihat orang lain yang perlu dibantu dan suruh dia untuk kasihkan dan ajarkan mengapa kita lakukan itu. Kasih tahu kepada anak bahwa Tuhan memanggil kita untuk berbagi dengan orang lain, bahwa apa yang Tuhan kasih pada kita, ada juga tanggung jawab kita untuk berbagi pada orang lain. Dan ajar anak untuk melakukan itu. Dan dengan demikian Anda bisa belajar untuk berbagi. Anak itu bisa belajar untuk apa yang disebut dengan kepatuhan, disiplin, juga belajar untuk menunda kenikmatan, kesabaran, tapi juga belajar untuk berbagi dengan temannya atau orang lain. Saya ingin mengakhiri apa yang saya sajikan tadi dengan mengatakan begini. Kasihan mereka. Mengapa kasihan mereka? Karena mereka sendiri tidak tahu bahwa itu buruk. Ya, kasihan kita juga karena kita bisa menjadi orang yang dicap gagal untuk mendidik anak-anak kita. Mengapa kasihan mereka? Karena risikonya begini. Ketika anak-anak tidak diintervensi kemanjaannya, orang tua tidak ambil lagi otoritasnya, tidak ambil lagi kepemimpinan dalam keluarga. Anak itu mendominasi dengan cara-cara dia untuk mengharapkan semuanya dipenuhi seperti yang diinginkan sekarang juga. Nah, ketika orang tua tidak menyadari ini dan cepat mengambil intervensi leadership dalam keluarga, maka anak-anak itu akan tidak dewasa sepanjang hidupnya. Ini berbahaya. Satu hari dia besar, dia bekerja, dia menikah dan punya rumah tangga dan sebagainya, atau mungkin dia punya usaha. Selamanya anak itu tidak akan dewasa. Mengapa? Karena dia selalu mengembangkan sifat yang sama. Dan seringkali karena ketidakdewasaan ini, dia tidak bisa mengikuti banyak hal yang seharusnya diikuti. Yang kedua, bahwa anak ini akan dependen. Dia selalu bergantung. Dan cenderung dia tidak punya kemampuan untuk ambil keputusan yang matang. Kalau ambil keputusan juga biasanya mentah sekali dan itu berisiko buat dia. Yang ketiga, bahwa dia akan selalu rendah dalam tanggung jawab. Jadi responsibility-nya itu rendah. Jadi baik dari sudut dia tidak dewasa, dia tidak menjadi anak yang ya katakanlah smart untuk bisa bergaul, tapi juga tanggung jawabnya itu responsibility-nya rendah. Nah, anak-anak seperti ini biasanya mereka tidak begitu punya hubungan baik dengan orang atau sosialisasinya rendah. Nah, biasanya mereka itu yang selalu bergantung itu, mereka tidak cukup berani untuk ambil satu keputusan, apalagi itu keputusan berisiko sekali. Kenapa? Karena dia selalu takut, dia tidak pernah ambil keputusan, dia selalu yang menguasai, tapi dengan cara yang salah. Dan ini berbahaya buat kehidupan anak, sehingga spoiled children syndrome itu, ya sindrom anak manja itu harus disadari oleh orang tua. Nah, Daud itu memanjakan anaknya seperti Absalom, sehingga Absalom rusak. Dia tidak cukup sabar. Absalom itu ingin kudeta, ayah dia dilakukan itu. Kasihan sekali, dia orang berpotensi sekali, dia orang pintar, gagah sekali, popularitasnya dia punya banyak sekali potensi. Tapi karena Daud terlalu sibuk, tidak punya ruang untuk mendidik Absalom, sehingga Absalom menjadi anak yang kasihan sekali hidupnya. Dia harus mati secara tragis, padahal dia seorang pahlawan. Kenapa? Karena dia tidak cukup sabar. Dia juga tidak cukup dewasa. Dia lebih mempercayai pada pilihan dia daripada dia mempercayai bahwa ada tiba saatnya Tuhan akan berpihak pada dia. Dan ini yang terjadi pada Absalom. Nah, saya ingin katakan kasihan kalau kita tidak melakukan ini. Kenapa? Masa depan mereka tidak akan lebih baik dan kita meninggalkan sebuah legacy yang buruk bagi anak-anak kita. Jadi hindari spoiled children sindrom anak manja, karena itu berbahaya buat mereka. Tapi kita juga akan dicap sebagai orang tua yang tidak bisa mendidik mereka dengan benar dalam Tuhan. Saya mengatakan shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.